Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Imam dari kelas PAIB semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa subbab pada materi kelompok kedua mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Adapun judul dari materi makalah kelompok kedua yaitu macam-macam konsep kurikulum. Macam-macam konsep kurikulum sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama model konsep kurikulum dari teori pendidikan klasik atau disebut subjek kurikulum akademis. Yang kedua, model konsep kurikulum pendidikan pribadi atau disebut juga kurikulum humanistik. Yang ketiga, model konsep kurikulum interaksionis disebut juga dengan kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, model konsep kurikulum teknologi pendidikan atau disebut juga dengan kurikulum teknologis. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu kurikulum subjek akademis. Nah, kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu sesuai dengan bidang disiplinnya para ahli. Masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis, logis, dan solid. Kemudian, ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang kedua, yaitu murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta, dan bukan sekedar mengingat-ingatnya saja. Kemudian yang ketiga, yaitu studi yang bersifat integratif. Nah, studi yang bersifat integratif ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif atau terpadu, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah fundamentalis. Nah, mereka tetap mengajar berdasar mata pelajaran dengan menekankan membaca, kemudian menulis, dan memecahkan masalah matematis. Pelajaran yang lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan. Kemudian, ciri-ciri kurikulum subjek akademis ini berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Organisasi isi itu sendiri meliputi correlated curriculum, concentrated curriculum, integrated curriculum, problem solving curriculum, dan evaluasi yang bervariasi. Kemudian juga evaluasi bervariasi itu disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Kemudian kita berlanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu kurikulum humanistik. Nah, konsep dasar dari kurikulum humanistik itu sendiri bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama. Menjadi pusat kegiatan pendidikan mempunyai potensi, punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Terdapat beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik. Yang pertama yaitu konflen. Konflen ini artinya menekankan keutuhan pribadi. Nah, individu merespon secara utuh, baik pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Nah, yang kedua yaitu kurikulum konflen, menyatukan segi-segi afektif dengan segi-segi kognitif dari siswa tersebut. Adapun karakteristik kurikulum humanistik yaitu berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Kurikulum humanistik juga menekankan integrasi evaluasi dan lebih mengutamakan proses daripada hasil. Selanjutnya ialah pembahasan yang ketiga, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi siswa atau anak didik dalam masyarakat.
Kurikulum rekonstruksi sosial ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial meliputi tujuan dan isi kurikulum, lalu metode, selanjutnya evaluasi pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial. Dalam pelaksanaannya, rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang belum maju dan tingkat ekonominya masih rendah. Pengajaran diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai potensi yang ada dalam masyarakat dan biaya dari pemerintah setempat. Selanjutnya, kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu kurikulum teknologis. Nah, penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam kurikulum, terbagi dalam dua bentuk, yaitu perangkat lunak atau yang disebut dengan teknologi sistem, dan perangkat keras atau yang disebut dengan teknologi alat. Beberapa ciri-ciri kurikulum teknologis yaitu tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam perilaku. Langkah-langkahnya meliputi penegasan tujuan, pelaksanaan pengajaran, pengetahuan tentang hasil, organisasi bahan ajar, dan evaluasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.